Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Budania Nawang Dujayanti. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 semester 1 bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi dengan topik A, bagian tubuh tumbuhan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Apa ya fungsi dari setiap bagian tubuh pada tumbuhan itu? Baiklah. Di sini ada sebuah percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Wah, tanaman ini daunnya sudah mulai kering. Nah, Ian, kalau mau memberi air pada tumbuhan, kita perlu memberinya melalui tanah. Nah, kamu tahu alasannya, Mia? Mia pun menjawab, karena di dalam tanah ada akar, itulah fungsi akar. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja ya bagian tubuh pada tumbuhan lainnya? Apa fungsinya masing-masing? Mari kita perhatikan penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Yang pertama adalah daun. Daun merupakan tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tumbuhan bisa tumbuh. Yang kedua adalah tumbuhan mempunyai bunga. Nah, bunga merupakan tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, dari biji inilah yang akan nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan baru. Adapun yang ketiga adalah batang. Batang berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan juga makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat adalah akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak. Dan yang terakhir adalah buah. Buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan juga melindungi biji tumbuhan di dalamnya. Nah, dari sini kita telah mengetahui ya bahwasannya bagian-bagian dari tumbuhan itu ada 5. Yang pertama adalah daun, yang kedua adalah bunga, yang ketiga adalah batang, yang keempat adalah akar, dan yang terakhir atau yang kelima adalah buah. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal lebih jauh tentang bagian tumbuhan akar.
Akar adalah bagian yang paling penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan juga akan mati. Ada 3 jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita bisa melihat 2 bagian akar sebagaimana gambar di samping. Nah, di sini ada perbedaan yang membedakan antara akar tunggang dan akar serabut. Yang pertama adalah akar tunggang. Nah, akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang berukuran kecil-kecil. Dan biasanya akar tunggang ini merupakan jenis akar yang sulit sekali untuk dicabut karena dia sangat kuat. Yang kedua, akar serabut ya. Nah, akar serabut memiliki akar yang tumbuh dari pangkal batang, berterbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi, ukuran akar cabang pada akar serabut ini relatif lebih banyak daripada pada akar tunggang. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui bahwasanya akar juga bisa loh menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Misalnya saja nih seperti pada tumbuhan wortel atau buah wortel. Di tanaman wortel memiliki jenis akar berupa akar tunggang. Nah, pada tanaman wortel menyimpan cadangan makanannya ada pada akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian sedang memakan akar loh. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Nah, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar inilah bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, coba kita amati lebih jelas ya, agar kita dapat mengetahui bagaimana sih jenis tumbuhan yang masuk ke dalam klasifikasi sebagai umbi-umbian. Nah, selanjutnya adalah manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan bagi manusia bermanfaat yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan, misalnya saja minyak kayu putih, jamu tradisional, dan masih banyak lagi. Banyak sekali bukan manfaat tumbuhan. Bisakah kalian bayangkan hidup tanpa tumbuhan? Nah, hari ini kita telah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, kita telah belajar tentang tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan juga berkembang biak. Yang kedua,
Umumnya, hampir semua tumbuhan mempunyai akar, batang, dan daun, di mana akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan untuk tertanam kuat di tanah. Yang kedua, batang fungsinya untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Yang juga daun fungsinya sebagai tempat menghasilkan makanan. Lalu yang ketiga, kita telah membahas bahwasanya bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan yang keempat, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.